Tidak selalu apa yang kamu lihat di Super Sentai adalah hal yang murni bawaan dari serialnya, sebab kadang ada beberapa di antaranya yang disajikan dengan Easter egg dari berbagai macam tokusatsu lain, sebagai bagian dari tribute atau hanya sekedar parodi semata. Mungkin tidak selalu disadari oleh penonton di luar Jepang, namun beberapa kalangan penonton lokal setempat pasti tahu akan makna yang terkandung dalam adegan-adegan berikut. Tentu ada banyak sekali detail-detail tersembunyi seputar tokusatsu populer lainnya di Super Sentai seperti yang akan kita sebutkan nanti. Namun jika kita temukan lagi yang lain, tidak menutup kemungkinan akan kita buat video part keduanya. Dan seperti biasa, diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, sebab akan banyak sekali detail poin yang akan kita ulas di sini nantinya. Kalau begitu langsung saja kita simak 10 lebih Easter eggs tokusatsu lain yang ada di Super Sentai series versi Tokuvex Indonesia. Sekai Ninja Senjiraya Kyoru Sentai Zyuranger masuk ke Super Sentai pertama yang diadaptasikan menjadi Power Rangers, sebab di episode ke-35 yang berjudul Ninja Warrior Boy ini mengkisahkan tentang Tiger Ranger yang menjadi bodyguard untuk sebuah keluarga klan ninja yang bernama Klan Tomura, yang diserang oleh monster Bandora yang bernama Dora Ninja untuk sebuah pencarian ramuan yang bisa membuat penyihir Bandora hidup abadi. Dan di episode tersebut pula, Boy mempelajari jurus Bushin no Jutsu atau intinya teknik bayangan seolah-olah seperti menggandakan diri. Bersama dengan anggota Zyuranger lainnya pun, mereka beraksi dengan kostum ala ninja sungguhan dengan berbagai jurus-jurus ninjutsu yang belum pernah ada selama ini di Zyuranger. Dan tahu kan bahwa episode ini merupakan tribute bagi serial Metal Hero yang berjudul Sekai Ninja Senjiraya. Sebab episode ini ditulis oleh Susumu Takaku yang sebelumnya menjadi penulis utama di serial Jiraiya pada tahun 1988. Dan juga aktor pemeran Boy yang bernama Takumi Hashimoto merupakan aktor yang pernah bermain di serial tersebut sebagai tokoh anak-anak bernama Manabu Yamaji. Jadi jelas sekali kenapa episode ini seolah mendekatkan kembali sang aktor dengan peran lamanya tersebut. Yugen Jiko Sister Shushu Torian Ninja Sentai Kaku Ranger. Masuk lagi masalah perninjaan, dan uniknya di serial ini juga punya Easter egg tentang tokusatsu ninja lainnya yang juga ditampilkan pada episode ke-35, sama seperti Zyuranger tadi. Dan di sini Tsuruhime kedatangan dua kawan lamanya, yakni Tsukio Yamazaki dan juga Yukio Yamazaki, yang juga berasal dari keluarga ninja sama seperti Kaku Ranger. Dan uniknya, aktris pemeran Tsukio dan Yukio adalah pemeran utama dalam tokusatsu produksi Toei lainnya yang berjudul Yugen Jiko Sister Shushu Torian pada tahun 1993 bersama dengan aktris pemeran Tsuruhime yakni Satomi Hirose. Oleh sebab itu, pada adegan klimaks episode tersebut, mereka bertiga melakukan roll call yang identik dengan serial yang pernah mereka mainkan bertiga. Dan mungkin buat penonton awam akan sangat bingung dengan episode yang satu ini. Ditambah lagi, serial Shushu Torian memang tidak begitu mendunia, sehingga hanya segelintir penonton khususnya di Jepang yang mengetahui makna dari episode ini. Kaiketsu Zubat Choruki Sentai Oranger Ore versus Kaku Ranger. Ini mungkin pertama kalinya Super Sentai melakukan team up dengan tim lain jauh setelah Jaka Dengekitai versus Go Ranger pada tahun 1978. Dan kali ini Oranger dipertemukan dengan Kaku Ranger dalam sebuah direct to video movie. Namun walaupun berfokus pada dua tim Sentai yang berbeda tema tersebut, tetap ada Easter egg lain dalam movie yang satu ini, yakni Kaiketsu Zubat yang juga merupakan produksi Toei Company. Dan di manakah Easter egg yang dimaksud? Kalian bisa menemukan momen saat Komandan Naoyuki Miura muncul dengan pakaian khas koboi-nya, bahkan juga memainkan gitar akustik di tengah sebuah set taman hiburan yang bergaya Wild West. Dan itu merupakan parodi dari gaya kemunculan Zubat setiap kali memasuki adegan pertarungan. Dan Zubat diperankan oleh aktor yang sama dengan pemeran Komandan Miura, yakni Hiroshi Miyauchi. Namun, itu juga bisa menjadi Easter egg bagi Go Ranger, sebab Hiroshi Miyauchi juga pernah menjadi aktor pemeran Ao Ranger yang bernama Akira Shinmei, yang juga lekat dengan persona cowboy dan juga gitar akustiknya.
Uchu Keiji Gaban, Ninpu Sentai Harikenger. Seperti yang kita tahu, bahwa tokoh Shurikenger yang merupakan Six Ranger di serial ini tidak memiliki wujud manusia yang tetap, di mana ia hanya mengkopi wujud dari orang-orang lainnya yang sebenarnya itu adalah aktor-aktor pemeran Super Sentai sebelumnya. Dan salah satunya ada pada episode ke-45 ini. Ranger hijau ini mengkopi seorang tokoh bernama Red Sudo yang juga diperankan oleh veteran aktor Sentai lama, siapa lagi kalau bukan Kenji Oba, aktor yang sebelumnya dikenal dengan perannya sebagai Shiro Akebono atau Battle Kenya di serial Battle Fever J, dan juga Daigoro Ome atau Denji Blue di serial Denshi Sentai Denjiman. Namun uniknya, tidak seperti aktor Sentai lainnya yang berubah menjadi Shurikenger dengan gaya original Sentainya dulu. Red Sudo justru berubah menggunakan gaya Uchu Keiji Gaban, sebab Gaban diperankan oleh aktor yang sama pula. Bahkan nama Red Sudo sendiri nampaknya diambil dari nama tokoh Gaban ketika berada di bumi, yakni Retsu Ichijoji, menjadikan dia satu-satunya human form Shurikenger yang berubah dengan gaya yang bukan diambil dari Sentai legendarisnya. Kamen Rider Double Kaizoku Sentai Gokaiger. Ini juga pernah kita bahas beberapa tahun yang lalu. Dan mungkin buat penonton lama, sudah tahu kan arah topik pembicaraan kita kali ini? Tapi buat yang belum pernah mendengar soal ini, mungkin segmen ini tetap bisa jadi hal baru buat kalian. Oke, pada pembukaan episode ke-6 Kaizoku Sentai Gokaiger, ketika Luka dan Dondogoyer sedang berbelanja di sebuah toko perhiasan, kemudian mereka diselak oleh seorang gadis kaya raya yang hendak memborong semua isi toko tersebut. Dan untuk membuktikan keseriusannya, ia menunjukkan sebuah kartu kredit berwarna hitam yang nampaknya random di mata penonton pada awalnya. Namun percayalah, apa yang kalian lihat di sana ternyata punya easter egg kepada tokusatsu lain, yakni Kamen Rider Double. Hal itu bisa kita ketahui dari tulisan CGX pada kartu tersebut, yang ternyata merupakan singkatan dari Cyclone Joker Extreme yang adalah final form bagi Kamen Rider Double. Dan di bagian bawahnya ada warna hijau, putih, dan juga hitam yang menggambarkan warna bagi form Cyclone Joker Extreme tersebut. Bahkan ada tulisan yang menunjukkan keanggotaannya semenjak tahun 2009 yang juga merupakan tahun debut bagi Kamen Rider tersebut. Hal itu karena episode ke-6 Gokaiger ini disutradarai oleh Koichi Sakamoto yang juga pernah menyutradarai Kamen Rider Double sebelumnya. Metal Hero Hikonin Sentai Akiba Ranger tidak hanya di Harikenger, sebab di Sentai parodi Akiba Ranger pun punya easter egg atau detail tersembunyi yang memperlihatkan soal Metal Hero. Contohnya ada pada episode ke-6 season pertama saat Nobuo Akagi dan Mitsuki Aoyagi tengah mengantarkan paket ke gedung Toei Company. Terlihat ada beberapa poster film yang terpajang pada ruangan lobi gedung tersebut. Dan bisa kalian lihat kan, ada poster Uchu Keiji Gaban The Movie yang diedit sedikit agar tidak terlihat seperti Gaban sebenarnya. Hal yang sama juga terlihat pada episode ke-8 season pertama Akiba Ranger, di mana saat mereka bertiga berada pada depan gedung Toei, poster serupa juga dipajang di bagian jendela yang bisa kalian lihat pada sisi kiri dan kanan layar tersebut. Dan saat Hiroyo Hakase berada pada sebuah studio tokusatsu, ada beberapa poster film yang memperlihatkan trilogi pertama Space Sheriff, mulai dari Gaban, Sharifan, dan juga Shider yang masing-masing juga diedit seakan-akan adalah tokusatsu yang berbeda. Bahkan pada episode pertama pun, kalian bisa melihat ada action figure Gaban pada etalase toko saat Akagi hendak membeli mainan Maskman di sana, menjadikannya tidak hanya memparodikan Super Sentai, melainkan juga produk Toei Company yang lainnya. Kamen Rider Ozu Akiba Ranger Season 2. Masih soal Akiba Ranger, kali ini ada pada season keduanya, terutama pada episode pertamanya. Singkatnya, Nobuo Akagi menemukan kenyataan bahwa Akiba Ranger yang selama ini dianggap sebagai Sentai tidak resmi, ternyata masuk jajaran Super Sentai resmi ke-17 menggantikan Dai Ranger. Hal itu pun ia perdebatkan dengan seorang pria yang merupakan manajer toko mainan yang ia datangi saat itu. Dan disitulah penonton mulai familiar dengan orang tersebut. Kenapa? Karena manajer tersebut diperankan oleh aktor bernama Yu Kamio.
yang merupakan aktor pemeran Dr. Kyoto Maki dari serial Kamen Rider Ozu. Bahkan gayanya pun hampir sama dengan antagonis dari serial tersebut, yakni membawa boneka di tangan kirinya. Bedanya, tokoh Dr. Kyoto Maki harusnya membawa boneka botak bernama Kyo-chan. Sementara di Akiba Ranger ini, ia justru memegang boneka Bae dari serial Juken Sentai Geki Ranger. Namun wajar saja, sebab episode pertama Akiba Ranger Season 2 ini disutradarai oleh Ryuta Tasaki, yang pernah menjadi sutradara utama di serial Kamen Rider Ozu. Godzilla vs Hedorah, Kikai Sentai Zenkaiger. Bahkan di episode pertama anniversary Super Sentai ke-45 ini pun ada parodi tokusatsu lain yang disematkan di sana, dan barangkali jarang ada yang mengetahuinya, terutama untuk generasi saat ini yang tidak begitu familiar dengan film-film Godzilla era Showa. Hal itu terjadi saat pertama kali Zenkaijuran berubah menjadi Juran Tyranno, yang merupakan versi mecha dari Ranger merah tersebut. Dan disitulah kali pertama Juran Tyranno melakukan solo fightingnya dalam wujud raksasa. Dan oleh karena itu, kamu pasti bisa melihat adegan di mana Juran tengah menyemburkan nafas apinya dan kemudian terbang. Hal itu mengingatkan suatu adegan dalam film Godzilla vs Hedorah pada tahun 1971 saat Godzilla melakukan hal serupa dengan nafas nuklirnya. Mungkin tidak banyak yang menyadari hal tersebut, kecuali kamu adalah fans garis keras King of the Monster yang legendaris itu. Suke Bandeka. Buat anak-anak zaman sekarang, mungkin banyak yang tidak begitu relate dengan tokusatsu era 80-an yang berikut ini, di mana Suke Bandeka adalah serial detektif hasil adaptasi dari manga yang berjudul serupa yang digarap live actionnya oleh Toei Company pada pertengahan 80-an silam. Tidak seperti tokusatsu lain yang hero utamanya bisa berubah atau melakukan henshin. Di sini, tokoh utamanya yang bernama Saki Asamiya adalah gadis detektif 16 tahunan yang dibekali dengan sebuah yoyo metal sebagai senjata dari pihak kepolisian. Suke Bandeka pun menjadi serial tokusatsu yang paling memorable pada masanya, dan sering sekali dijadikan parodi di sejumlah serial tokusatsu lain, khususnya Super Sentai. Seperti pada episode ke-38 Bokenger, saat musuhnya yang bernama Kaze no Shizuka menyerang Boken Blue dengan seragam SMA dan yoyo di tangannya. Hal yang sama juga terjadi di Geki Ranger pada episode ke-23, saat Ren Uzaki atau Geki Yellow berada dalam pengaruh Rinjuden dan berdandan ala gadis SMA tahun 80-an. Bahkan judul episode ini menggunakan kata Sukeban, walaupun bedanya Geki Yellow tersebut tidak menggunakan senjata yoyo, alih-alih senjata Geki Hammer milik pribadinya. Sama halnya dengan Go-On Silver atau Miyushuto yang mengenakan seragam SMA serupa pada episode ke-42 Engine Sentai Go-Onger. Bahkan ada senjata yoyo yang sama dan juga gaya yang sangat identik dengan Suke Bandeka. Tidak hanya sampai di situ saja, bahkan pada episode ke-33 Zenkaiger, Zenkai Majin pun sempat tampil dengan seragam serupa, lengkap dengan yoyo di tangannya, membuktikan bahwa Suke Bandeka memang seterkenal itu, walaupun kurang dikenal di Indonesia. Ultraman, dan yang terakhir kali ini merupakan parodi dari franchise Ultra Series yang bahkan hampir sering dilakukan di beberapa series berbeda, di mana pada episode ke-45 Gekiso Sentai K-Ranger ada mecha milik Radiata Van Belt atau White Tracer yang dapat berubah menjadi raksasa dengan gaya Ultra Rise. Hal yang sama juga terjadi pada episode ke-32 Goseiger saat semua anggota malaikat Gosei tersebut ditampilkan berubah dengan style yang menyerupai Ultraman. Bahkan Ultra Rise pun masih diparodikan pada serial Shuriken Sentai Ninja saat Aka Ninja tidak sengaja terkena pukulan dari palu pembesar Kyuemon dan langsung menjadi raksasa dengan gaya Ultraman tersebut. Tidak hanya Ultra Rise, beberapa signature Ultraman lain juga pernah ditunjukkan oleh anggota Super Sentai. Seperti pada episode ke-8 Bakuryu Sentai Aba Ranger, ada monster Evolian yang berlagak sebagai pahlawan. Bahkan seluruh pose dan pertarungannya mirip sekali dengan gaya Ultraman atau gaya Ultra Beam yang sering dilakukan. Misalnya ada pada episode ke-15 Zenkaiger, saat monster bernama Retro World melakukan serangan laser dengan gaya Ultraman. Atau hal lainnya seperti pada episode ke-34 Ryu Soldier, di mana ada semacam anak panah yang mirip sekali dengan senjata Ultraman Jack,
Lalu pada sebuah kafe milik kepala suku Ryusol tersebut, ia mengenakan topi dengan tulisan Kaite Kita yang merupakan referensi dari serial Kaite Kita Ultraman yang pernah dimainkan oleh aktor yang bernama Jiro Dan tersebut. Bahkan di sana, ia salah menyebutkan nama Oto dengan sebutan Aki-chan yang juga merupakan karakter dari Kaite Kita Ultraman. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.